dengan pertolongannya, dengan hidayahnya atau mamunannya, tanpa diduga-duga seluruhnya kami bertiga, khususnya saya Sofyan Sauri beserta Ustaz Awai Medowi yang kaos kuning itu dan Ustaz Jajang S. Muzaki, kini satu angkatan, satu letting dengan beliau di Limpia Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta, dan kita bareng-bareng tamat tahun 1997, 27 tahun yang lalu. Alhamdulillah semenjak tamat baru ketemu dengan beliau waktu bulan September. Beliau ke Jakarta, ke WAMI, ya, World Association Muslim Youth, WAMI, ya, World Association Muslim Youth, jadi organisasi pemuda dunia, pemuda muslim dunia. Beliau datang. Sudah 27 tahun kita tidak bertemu, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada minggu yang lalu beliau mengundang kami bertiga untuk hadir ke sini. Alhamdulillah. Ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kami berempat ini bukan saudara kandung, ya, bukan adik kakak secara nasab, tapi apa yang membuat kami rindu bertemu, apa yang membuat kita senang berjumpa, kira-kira apa? Apa yang membuat kami bertiga ini rindu dengan beliau datang ke sini? Bukan saudara kandung, bukan kakak, bukan adik, tapi adalah uhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanyalah orang-orang yang berbentuk bersaudara. Itu lebih kuat daripada saudara sekandung yang tidak sama-sama beriman. Dan kami di sini, alhamdulillah melihat kalian itu seperti ikan dimasukkan ke kolam, ke air. Apa yang terjadi ketika ikan dimasukkan ke air? Senang, bahagia. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau masuk masjid seperti ikan dimasukkan ke kolam. Tapi kalau orang yang tidak senang ke masjid, ingin cepat-cepat pulang, seperti burung dimasukkan ke dalam sangkar. Tahu burung? Burung yang mana? Atas, ya. Jangan mikir macam-macam, ya. Ketika burung dimasukkan ke dalam sangkar, apa yang akan terjadi? Ketika dibuka dia akan kabur, akan keluar. Walaupun itu sangkar terbuat dari emas. Kata burung begini, al-habd sulaisa madhabi walaisa fihi torobi falastu ardo kofason wa iyakun min dahabin. Al-habd sulaisa madhabi, di penjara, dikekang bukan kesenanganku dan bukan kegembiraanku. Walaupun sangkar terbuat dari emas, aku akan ridho. Itu seekor burung. Tapi kita di sini, alhamdulillah, bersyukur kalian, ya, bersyukur, alhamdulillah. Beliau luar biasa menyambut kami dengan segala perjuangannya, yang segala, karena kita bersaudara. Untuk itulah maka pengalaman kami dengan beliau dan Ustaz Tegha Patowo ini belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab merupakan bahasa ahibbul arba li anni arabi wa lughatu al-jannah arabiyyah
Cintai bahasa Arab. Cintai bahasa Arab. Karena dia adalah bahasanya orang-orang yang beriman dan bahasanya orang-orang yang di surga. Dan ini di surga berbahasa Arab, bukan bahasa Lombok. Sampun saya. Tapi di surga bahasa Arab. Dan termasuk kalian orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Anak-anakku sekalian, mohon maaf ya bilang anak-anak karena saya sudah menjadi kakek-kakek. Ya, saya anaknya 5, cucunya 5. Ya, jadi alhamdulillah. Udah punya cucu tak? 1. Ya, saya udah 5 cucunya. Jadi ini anak-anak semua. Ya. Jadi kalian yang ada di sini di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, ini pilihan-pilihan Allah. Segenerasi kalian, seusia kalian, banyak yang saat ini tidak bisa mondok, tidak bisa tidak belajar. Banyak yang nongkrong di jalan-jalan, di alun-alun, di mall-mall, di mana-mana, lalu lalang. Tapi kalian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih oleh Allah menjadi orang yang mencintai ilmu, mencintai Al-Quran. Kalian mungkin sering dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa fadlul Qur'an wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillah ala khalqih. Ingat, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajar. Itu yang terbaik. Kita harus bangga menjadi orang Muslim. Ishhadu bi anna muslimun, saksikan aku orang Islam. Ya, harus bangga. Alhamdulillah. Orang tua kita orang Islam, lingkungan kita lingkungan Islam, dididik di pesantren Islam luar biasa. Alhamdulillah. Dan jangan rendah diri. Ya, jangan malu belajar, tapi harus giat, semangat belajar. Dan di Al-Quran, catat ya, catat dalam otak kalian, tulis di otak kalian. Surat Fussilat, apa? Fussilat. Surat yang berapa itu? Surat yang ke-41. Ayat 33. Nih, 4133 kodenya ya. Dihafal. 41 wahidah wa al-ba'un al-ayat salasun wa salasun. Maka qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Surat apa tadi? Fussilat atau Hamimah Sajdah. Surat yang ke-41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik di sisi Allah selain orang yang mengajar, berdakwah di jalan Allah, belajar di jalan Allah, dan beramal soleh, serta mengatakan sungguh aku termasuk orang-orang yang berislam, berserah diri. Jadi
Kita harus apa? Bersyukur dan bangga. Bersyukur kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang Islam. Dan kita harus bangga karena kalian ini termasuk pilihan-pilihan Allah. Bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalian belajar di sini bukan kebetulan, pilihan Allah. Maka gunakan usia kalian dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Manjada, manjada. When there is a will, there is a way. Boleh ulangi. When there is a will, there is a way. Manjada wajada. When there is a will, there is a way. Apabila ada kesungguhan, ya, bila sungguh-sungguh, dia akan berhasil. When there is a will, ada kemauan yang keras, there is a way, akan banyak jalan. Ya, when there is a will, there is a way. Jika ada kemauan yang keras, akan ada jalan. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Yang terakhir nih, pesan agar kita semangat. Yang terakhir nih, hafalkan nanti dan catat surat 29 ayat 69, ayat terakhir. Surat berapa? Surat 29 ayat 69, surat Al-Ankabut. Ya, surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat berapa? Terakhir. 69 terakhir. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, ikuti. Walladzina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Apa? Ada yang hafal? Angkat tangan silakan. Yuk, yang hafal angkat tangan. Jangan malu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut 29 ayat 29. Ada yang hafal? Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Masuk. Muhammad Saputra, ayo Kaswin. Salis. Sani wa Alia. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah. Hafizul. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, dan orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh. Apa saja? Bersungguh-sungguh, berjihad, berjuang, bersungguh dalam belajar, ya, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal bahasa Arab, apa saja dengan sungguh-sungguh,
di jalan kami ya Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, akan dibukakan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, apa saja. Kalau kita sungguh, makanya alhamdulillah beliau ya tega berdoa dengan kami ini pelajar tanpa henti, tiap hari menghafal Al-Quran, menghafal syair-syair bahasa Arab, terus belajar. Alhamdulillah, alhamdulillah terasa sekarang manfaatnya ya. Itu kalau kita sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, akan kami bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, kemudahan-kemudahan. Wa innallaha, dan sungguh-sungguh Allah akan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ingat, Allah akan bersama kita, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan ya kalian semuanya para pencinta ilmu ya, muhibbun al-ilm, pencinta ilmu ini, mudah-mudahan kalian semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Jadi berkah dunia, berkah akhirat. Dan doakan beliau diberikan umur yang panjang, yang barokah ya, agar tetap memimpin pondok ini dan juga pondok yang kita cintai ini, Pondok Pesantren Nurul Ilmi ya, menjadi pondok yang semakin maju, berkah, maslahat, sukses dunia akhirat. Amin. Ala dirinya dibarokatil Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita cita-citakan, Allah ridhoi, Allah berkahi. Ya. Itu rupina yang hakum kan kasuhun. Insyaallah pamrih tahun balik insyaallah kayaknya. Amin. Ya kata Sunda ya. Sakitu rupina. Segitu saja yang kita sampaikan. Punten minta maaf. Mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur jazilan kepada Ustaz Haji Sukestawi, selanjutnya kepada Ustaz Awidul Budi yang menyampaikan beberapa. Ya. Foto ulang. Saya minta maaf dulu ya, pakai kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau mukadimah masih pakai model lama, baik di pengajian karena model ini sama kewajiban tuh seperti ini mukadimahnya. Ya. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ibadallah
Usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Itu saja. Itu cuma 57 detik. Dan saya mau itu bertahun-tahun, kayaknya bagaimana itu deh saya pakai. Saya tambah nanti kalau bagaimana begitu aja kan. Kita tambahannya olah taat itu. Pakai yang begitu aja. Nanti kalau kita di masyarakat sudah populer. Iramanya masing-masing. Dan irama itulah yang dipakai kita kalau kalian nikah. Sama penghulunya itu nadanya dipakai sama penghulu mau kita soket kalau dinikahin gimana Pak? Modelnya kayak tadi. Mohon izin, saya mau kasih syair dari Lutfi Al-Antalubi. Kurang lebih sebagai berikut. Anda dapat ini kan? Wa inni wa in kuntu akhiraz zamanu la'atib bima lam tastatibul awahil. Ada naskah atas bawahnya bersama itu ya. Wa inni wa in kuntu akhiraz zamanu la'atib bima lam tastatibul awahil. Ada berapa? Belum. Mana? Wa inni wa in kuntu akhiraz zamanu la'atib bima lam tastatibul awahil. Aku, saya, walaupun datangnya belakangan, lahirnya belakangan, saya akan lakukan sesuatu hal, karya unggulan, sesuatu yang belum dikerjain orang-orang terdahulu. Itu sangat memotivasi saya pribadi ya, karena saya pendidik, guru, maka akan ada inovasi baru per tahun itu yang perlu kita kembangkan. Begitu kan? Karena kalau gurunya nggak kreatif, nggak inovatif, nanti dibangun muridnya, ya ini aja nih guru, gitu. Maka ada yang harus kita kembangkan. Itu menjadi motivasi awal, dan itu dipakai banget sama perusahaan kendaraan dari Jepang Suzuki. Inovasi tiada henti. Apa kata tagline Suzuki? Inovasi tiada henti. Yamaha juga punya tagline, Honda juga punya tagline. Inovasi tiada henti itu dipakai sama orang Jepang. Nah, saya kalau hanya bisa memberikan motivasi. Ini yang mau saya kasih di kesempatan ini. Karena kita harus keluar ya. Setelah mahal banget saya diajar sama beliau. Saya di kelas itu ngajarin anak-anak yang namanya peta hidup. Peta hidup dari 0 sampai 70 tahun. Oke. Ilmu itu saya dapat dari guru saya. Kemudian saya inovasi lagi bertahun-tahun, ternyata itu ya harus setiap pelajaran selama 6 semester dia itu mereka itu paling itu tunggu. Kalau di kelas 12 baru selesai kan Januari ini sampai Maret besok. Isinya apa? Dari 0 sampai 17 tahun, 17 tahun itu 18 tahun sampai hari ini adalah masa lalu yang ada gambar-gambarnya sendiri. Nah, kalau yang kecil, maka di dalam itu ada yang lahirnya di Jakarta, lahirnya di Jawa, lahirnya kalau dia pernah lulusan orang tuanya ibu bapaknya dari sekolah, lahirnya di Tokyo, ada gambarnya, lahirnya di Australia, macam-macam itu nanti. Ya kalau ada itu lahirnya di Lombok, gitu ya, gambarnya buat capek. Nah, slow. 1, 2, 3, 18, selesai. Masing-masing menggambarkan tentang logo SD-nya, logo SMP-nya, logo karena saya di Zanzibar, logo IC. Lanjut, itu sudah selesai masa 17-15 tahun pertama. Berikutnya, umur 19 itulah sampai nanti semasa-masa ujung-ujungnya itu, udah kapan wafatnya, sampai 70 tahun. Disitulah ada mimpi-mimpi besar dari setiap anak. Apa mimpinya?
itu 3. DP, UI, UGM. Hanya itu. Selebihnya mau negeri, selebihnya kampus ya, yang kategori B. Di situ ada ikut mereka yang kita cuma kalau pengen keluar negeri rata-rata ya kalau nggak ke Jepang, karenanya nanti ke Kanada dan semua lewat beasiswa. Karena kalau keluar negeri gede banyak dan mereka punya skill. Kalian buat sama ya, teman-teman ini ada pengembangan bahasa lewat TOEFL atau IELTS kasih kesempatan. Karena bahasa itu jadi kunci pertama. Gak bisa pakai bahasa. Kalau pakai Anda punya kemampuan bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu tetap ada selembar kertas untuk yang namanya sertifikasi kalian jago bahasa. Sip, mimpinya selesai. Lalu ada 3 yang wajib diisi dari mulai selepas 18-19 tahun sampai nanti usia di atas 40 tahun ke atas sampai 50 selesai. Apa itu pertama? Ada kotak-kotak yang saja cuma kalian ya waktu ada kotak ini. 1. Buatlah mimpi nanti Anda ada gambar dalam peta ini itu untuk mengunjungi rumah Allah Baitullah di Mekah. Anda umroh atau pergi haji. Tuh, ada gambar beliau. Ini kapalnya seperti itu. Oh, baik Pak. Jadi ada gambar kapal itu nanti yang akan menjadi impian. Anda mau ke tempat-tempat indah di Bali, di Lombok, di Raja 4, Raja 5, Raja 5, mana-mana ada Danau Toba, silakan. Mau ke Bangkok Cina, Bangkok Korea, silakan. Mau ke Kutub Utara, ini lah, kita sudah ada. Tapi jangan lupa untuk mimpi yang paling mulia, mengunjungi Baitul. Lewat sapana tour and travel. Karena apa itu dia semua umat. Kalau mau haji aja, nanti 14 tahun, kita ngerasa 26 tahun. Kok berapa? Nanti haji 30 tahun. Katakan belum padat semua. Banyak-banyak kan. Karena susah haji maka umroh yang menjadi solusi. Jadi boleh. Lewat sapana terus coba kamera geser dikit ngerasain ke depan. Iya. Ya, bikin gambar Ka'bahnya itu. Namanya siapa? Hah? Sawal dulu. Sawal. Oke. Sawal nanti impikan dalam mimpinya itu mau dikutus boleh, disimpan boleh, gambar Ka'bahnya. Nanti ada kesempatan buat umroh sama Yayang. Iya, bulan madunya ke tanah haram sana. Nanti. Oke ya, mimpi untuk pergi ke Masjidil Haram. Yang pertama itu. Yang kedua, saya ada kenalan saya sama kalian juga gambarkan di situ niat untuk mengikuti sunnah Rasul yang namanya sunnah nikah. Nikah apa? Gambarnya terserah. Mau pakai cincin 2, 3, ada gambarnya, undangannya, ada sawal. Nanti gitu. Tapi ada apa itu? Boleh nggak Ustaz? Sawal sebutin nama buktinya, jangan dulu. Kita nggak tahu ya. Biasa saja. Nanti kalau sawal pengen buktinya, ngomong sama saya. Ya nanti. Tapi niat itu penting saya. Penting ya. Karena saya tidak mau kalian semua menyalahi sunnah Rasul. Apa itu? Kalian dengar di masjid ini. Nggak boleh. Sawal? Nggak boleh dengan sawal dia, dengan sawal mudik gitu kan. Nggak boleh ya. Tapi boleh sama sawal dia, nggak boleh.
Bisa jadi Anda tulisnya di angka 24, 25, 26, 28 sampai 29 sampai dia nggak tahu sama, tahu-tahu waktu cepat tuh. Ke angka 20 usianya, ke angka 21 mungkin gitu ya. Tahu-tahu bulan puasa sudah. Kalau saya menyebut sawah, kalian bukan semua ya kan? Tahu yang sebagai contoh saja. Oke? Nikahnya ada, dan itu kita dicontohin sama orang tua kita masing-masing. Mereka itu dengan sunnah Rasul. Oke? Yang ketiga, terakhir, ditulis niatan di angka 32, 34 ke atas. Ada usaha, ada bisnis yang mau ditekuni. Karena nanti setelah nikah sampai 28, 29 itu kalian akan punya usaha masing-masing. Yang setelah umur 32 ke atas itu kiranya sudah menjadi kesempatan. Kayak saya ngomong sekarang, nanti akan menjadi cita kalian. Apa itu misalnya? Selagi masih ada sekolah, maka ada kebutuhan seragam. Bisnis lah Anda pakai seragam. Selagi masih ada sekolah, orang butuh jalan-jalan, bikin bisnis transportasi. Selagi masih jalan-jalan, buat wisata, butuh wisata. Saya mau musik anak-anak, nanti bikin bis. Satu angkatan itu harus ada wisata. Bikin IO wedding organizer, IO. Yang kemudian orang kalau masa angkatan, untuk pondok dapat diskon deh gratis. Seragam itu nggak akan berhenti kan? Dibutuhkan. Bisnis jahitan, misalnya. Bisnis catering, oke? Saya bilang anak-anak yang nanti jago di urusan transportasi laut, itu bikin kapal laut. Kalau berarti ada maskapai yang kemudian menjadi bisnis, bisa jadi konsorsium, mungkin juga pribadi mau terserah. Ada bisnis yang dulu. Tidak semua dari kalian akan jadi PNS. Mungkin juga nggak mau jadi PNS. Ada juga menjadi PNS, tapi tidak semua juga mau. Dan tidak tahu juga nanti rezekinya apa. Kalau ada kemudian dunia politik, Anda akan jadi politikus kayak beliau. Nanti akan mulai ke bawah tuh setelah umur 30 ke atas. Dan nanti Anda akan sampai di usia awal 2045. Era Indonesia masuk dari kalian semua. Kita juga beda apa ya? Beda kudus. Di negara ini semuanya menikmati Indonesia masih itu. Gak tahu nanti apa masih di Lombok tengah ini atau kemana, gak ngerti juga. Jangan-jangan ada menjadi pendakwah di IKN itu. Insya Allah. Sekarang di pondok belum sampai dulu bulan hidupnya, nanti berdakwah di IKN sana. Kita gak tahu nanti umur 2020 lulus ya, 2026, 2028, 2030, 2029 pemilihan lagi. Nyambung lagi, mulai 2034, ketemu lagi 39, ketemu lagi 2044, Anda akan menikmati itu. Nanti akan reuni seperti kalian semua saat ini. Nah, sekarang belajar dulu yang sungguh-sungguh, sampai nanti ada berpasang-pasangan. Nah, paling terakhir, saya kasih seperti sekarang ya, mulai. Sebelum umur 40, saya ulang ya, sebelum umur 40, kalian sudah punya mimpi. Bapak ya, punya rumah sendiri. Sebelum umur 40. Kalau perlu dari umur 28 sampai 32, 10 tahun, 40, 42, sudah punya rumah sendiri. Enggak repotin bapak ibunya atau mertuanya. Dipasang ya, ini kesempatan. Sebelum saya closing, saya suka sekali dengan firman Allah. Kalau imam bacanya seruan untuk sama-sama menjadi ahli surga. Kata Allah, saya pakai terjemahannya, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang kafir, mereka akan digiring, ini berombongan digiring untuk masuk neraka bersama-sama. Di ayat berikutnya, kabarkanlah gembira pada orang beriman, mereka akan digiring untuk masuk surga bersama-sama. Ada yang tahu bunyi ayatnya?
Angkat tangan. Berikanlah kabar gembira pada orang-orang kafir bahwa mereka akan digiring ke dalam neraka bersama-sama. Bawalah lagi, berikanlah kabar gembira kepada orang beriman yang bertakwa, mereka akan digiring ke dalam surga berombongan bersama-sama. Ada yang tahu bunyinya? Saya kasih hadiah. Yang awal kalau mau jawab boleh 50.000. Suratnya bunyinya apa? Ya, katakan satu orang. Jangan berbarengan, tidak dapat malah. Kalau sama ayatnya 50.000, dia 100. Angkat tangan. Yang bisa, yang lawat kalau bisa boleh bilang saya sah, bilang itu. Ada? Tarik bunyi ayatnya sama suratnya. Kalau bisa nama nomor ayatnya itu boleh. Ya, pakai buka Quran. Gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Diulang lagi. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Ada yang hafal? Oh belum? Ya, ada ya. Ya, ada satu pelaku yang sudah ngomong. Siapa yang bisa mengulang saya itu siapa? Kalau tidak yang jawab. Salah tidak? Saya tadi tidak seperti jawab. Walaupun aku terlahir belakangan, aku akan melakukan sesuatu yang belum dikerjakan orang-orang terdahulu. Ada bisa? Ada mau coba? Yang awal ada mau coba? Oke, bareng-bareng. Wa in kuntu akhir zamanu fa'atib bima lam tastati'ul awail. Oke, demikian saya kembalikan ke Ustaz Penunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur diberikan pada kalimat ini sampai pada sekali atas tausiah beliau dan juga berikan sesuatu story. Terakhir kita mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu menjadi motivasi kita semua. Jadi jawaban terakhir setiap untuk doa. Ini doa apa Pak? Ini doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجد والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا. اللهم رب الناس مذهب الباس اشف مرضانا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا واجعلنا من الذين يجاهدون في طلب العلم. اللهم اجعلنا من الذين جاهدوا في سبيل الله. اللهم اجعلنا من الذين استقاموا في سبيل الله. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.